Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami bawa hamba-Mu yang akan berbicara pada malam hari ini, Tuhan. Mari Tuhan pakai urapi hamba-Mu, Tuhan. Biarlah hamba akan berkata-kata Bapa bukan atas kekuatannya sendiri, tetapi jadi sesuai dengan kemauan hendak-Mu. Sehingga Tuhan, kami semua diberkati oleh Bapa, dan berikanlah kami kebebasan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus Bapa dalam kerajaan sorga, sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kami akan meletakkan persembahan Tuhan. Biar Tuhan dan tinggi Tuhan, Engkau tilik berkati kami sama-sama, kecil maupun besar Tuhan berkati kami. Dan inilah doa kami kepadamu Bapa, dan kami akan sambut firman-Mu, dan kami akan meletakkan persembahan yang pertama hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berkati malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita berada di tempat ini, inilah kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara adalah hari yang sangat indah bagi kita semua, karena tentunya apa yang kita doakan kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan dikabulkan oleh Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Jadi sekarang ini tidak usah lagi bilang, oh karena kita, karena dia, karena itu akan menimbulkan konflik yang baru. Semua orang ini sama dengan Tuhan. Jadi saya kira seperti itu, dan saudara yang dikasih Tuhan tidak berlambatan. Kita berdiri, kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose. Kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita semua adalah orang dewasa dan tentunya orang tua yang kita semua sudah banyak membaca firman Tuhan. Dan tentu firman Tuhan inilah yang menuntut dalam kehidupan kita untuk kita hidup di saat-saat ini. Dan kalau kita boleh boleh diberkati oleh Tuhan, berkat bukan cuma berkat doi, tapi berkat kesehatan. Nah, biar lebih banyak doi kalau sakit, susah lah itu. Apalagi nyana doi kalau sakit lagi, lebih soal. Tapi sudah dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam tempo beberapa waktu yang lalu kita semua ini ya ada saling cemooh, ada saling fitnah. Ya, itu sudah bukan lagi rahasia umum dalam kehidupan kita. Nah, seperti itulah kehidupan kita manusia. Nah, manusia itu ada strata yang berbeda. Jadi manusia itu pendapatnya berbeda-beda.
Nah, apakah pendapat itu harus kita buang? Nah, pendapat itu harus kita satukan dan kita lakukan itu untuk Tuhan. Makanya saudara ini negara Republik Indonesia ini biar berbeda-beda tapi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Alkitab. Nah ini negara sudah dikasih Tuhan berapa ribu. Tapi satu. Karena ada undang-undang yang berlaku dan ada dasar di situ, maka ya kita tetap satu sampai saat ini. Begitu pula firman. Nah saudara, negara Republik Indonesia ini diambil dari Alkitab, diambil dari Al-Quran, kitab-kitab para nabi, diambil semua. Dan semua itu sama, jangan Anda melakukan kejahatan. Jika Anda melakukan kejahatan, maka Anda akan dihukum. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tentunya berkenan kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan engkau bersih tegang leher. Bersih tegang leher apa itu? Baku-baku ambe, bikin rugi saudara. Baku ambe dengan orang rugi. Yang datang dia pasti apa? Darah tinggi. Nah makanya saudara ini kasih Tuhan, karena ini so kondusif, so aman, so bagus, so enak. Nah kita kembali ke ibadah yang semula. Nah ada orang setelah memang firman Tuhan bilang di dunia ini belum ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna saudara. Nah maka itu tadi tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba saya dipanggil, kita duduk tarik. Saya bicara sedikit dengan beliau bilang, siapa ada polisi. Sudah itu suasana so bagus, so enak, so bagus ya. Karena mungkin ada yang ingin memperkeruh, nah itu manusia beda-beda. Nah tetapi saudara pada intinya, karena so ada itu, berarti so itu. Jadi mau jelaskan deh so itu. Ada yang masih bilang, dia so mengerti, mah dia pura-pura tidak mengerti. Nah paling berbahaya tuh orang, dia so tahu pun dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu-tahu itu salah. Dia tahu-tahu ini itu betul. Dia pura-pura tidak tahu. Nah itu yang berbahaya saudara. Nah sehingga penyampaian datang kepada orang lain karena dia ambil sepanggal-sepanggal, semua lebih panjang. Yang pada intinya apa? Orang sudah masuk surga. Ya semua melanggar firman, semua ada bilang boleh marah, jangan sama dengan pendeta itu, pendeta Brando. Dia bilang saya datang di sini bukan untuk kepentingan, karena ada kepentingan dia nyanda, dia ada pelayanan. Dia bendahara majelis pusat, dan ada doi dia. Itu triliunan, saudara bayangkan. Ini seluruh Republik Indonesia yang ada Pantekosta, itu doi apa dia? Dia tuh tahu tuh doi. Nah jadi apakah ada kepentingan apa dia mau datang? Tapi karena dia ditugaskan oleh majelis pusat, dia mesti datang saudara. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Saya mendengar kepada senior-senior bahwa track recordnya memang suka mendamaikan. Banyak kali dia datang damai. Nah itu kita patut bersyukur. Nah dorong ada 2 kakak adik saudara. Tuh satu Brando, tuh tadi. Ada tuh satu pakai cabai badan. Dia lebih pais tuh, minggu depan. Minggu depan dia bagian. Dia punya nama kalau nggak salah, Ferry kalau nggak salah. Jadi dia akan datang untuk melayani kita. Dan dia juga bukan datang karena kakak adik, bukan. Jangan lagi orang bilang, oh kakak adik kok orang. Nyanda saudara, dia wakil ketua majelis pusat. Jadi itu adalah hak dia. Jadi kalau itu datang, jangan lebih lah kakak adik kok orang. Nyanda saudara, itu adalah tugas gereja. Tugas gereja sehingga, nah kalau untuk DPKK, ya pasti lebih cepat dia mau bilang. Ya seperti itulah. Nah maka itu kita yang sudah aman-aman ini, ya kita harus jaga jangan sampai jadi sama dia ini manusia baru tuh orang. Manusia baru jangan lagi menimbulkan kadang-kadang dia keluar sudah bakal lagi kita dengar. Sama dengan dia bilang tadi.
Tuh kalau orang bakalai itu enak tuh siapa? Tuh dia. Kalau yang bakalai enak tuh dia. Karena apa? Dia mau tuh begitu. Nah makanya itu saudara yang dikasih tahu kita harus berhati-hati. Nah mau dapat apa tuh orang? Sehingga tadi saudara bilang harakiri. Itu harakiri itu bodoh. Dia cuma tahu bicara harakiri, berarti dia tahu tuh harakiri itu bunuh diri. Dia mau panggil bakalai itu orang, dia bilang harakiri. Ah ini orang ini dia cuma suka bicara, padahal dia tahu apa dia berarti. Dia mungkin cuma bauni film Jepang, ada harakiri. Sehingga saudara yang kasih tahu, tadi mau cari ribut, timbul kata harakiri. Haleluya. Dan itu pendeta bilang, apa? Oh, jangan ada orang membunuh diri di sini. Semua pulang dari kita. Nah seperti itu. Karena apa nih tahu? Makanya itu harus telah baik-baik. Nggak ada bicara dengan itu orang kalau dia memang so itu ada jemaat, ada majelis, ada pelayan, ada pendeta, ya ada tua-tua jemaat. Beda-beda tuh penerimaan. Beda-beda tuh pemahaman. Ada tuh ada ilustrasi dia telah enteru. Nah sehingga apa yang terjadi? Dia bilang ke orang lain. Oh begini kata gua. Nah maka bukan lebih bagus tapi lebih hancur. Tuh siapa tuh senang saudara? Tuh senang tuh dia padahal tuh sama saudara. Tuh satu dia datang kemari. Nah pas aku ambil di sana dan dia. Nah itu dia buat. Nah karena dalam situasi panas kita ini masih manusia, masih daging. Ada yang masih boleh ditahan emosi. Keluar sudah dia selalu bahaya biar akan ke sana itu. Tapi ada dia simpang terus. Nah kita pernah begitu lihat dia. Dia ini masih marah begitu atau sudah? Ternyata dia masih marah. Dapat lihat saudara. Dapat tahu sama tuh pendeta tadi. Dia bilang saya masuk ke sini. Kita ini hati hamba. Tetapi ketika saya melihat tingkah laku seperti truk, maka tidak ada Roh Kudus, tidak ada kegerakan di hatinya untuk mengasihani orang-orang yang demikian. Karena orang-orang demikian penuh dengan kebencian, sotogor, nimbole, sodi polisi yang sebenarnya urus jadi gereja. Itu kan antara bapak anak mau pikir, anak mama tuh kalau mau pikir, malah karena dia pikir kepentingan solaeng, nah itu sudah jadi. Sama dia itu pendeta tadi dia bilang kita hanya ada kepentingan, makanya begitu kata. Tapi kalau sudah kepentingan, jadi lupa dia. Begitu saudara. Jadi saudara ini kasih Tuhan, maka itulah ini manusia baru, nah Tuhan buang jauh-jauh itu. Yaitu apa? Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika itu di atas. Itu di atas sudah ada petora ini. Sudah ada tuh percabulan yang pernah terdengar kemarin. Di jamaat Renam ini semua rata-rata dewasa. Ya tidak ada yang suka berbuat cabul. Baru kedua, sudah ada tuh hawa nafsu, sudah ada nafsu jahat. Sudah ada tuh serakah. Yang sama dengan penyembahan berhala. Sama, karena marah-marah ke orang. Kungana bikin anak serakah, kungana penuh dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu boleh, saudara. Hawa nafsu boleh. Nafsu itu orang maksudnya nafsu itu adalah power, kekuatan yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi kalau nafsu itu ada, nafsu dia mau datang kemari ibadah, nah itu luar biasa. Itu nafsu, power, kekuatan Tuhan. Baru nafsu makan, kita mau makan itu. Tapi ketika ditambah dengan hawa, sudah lain itu. Nah hawa nafsu itu karena sudah tambah dengan hawa, makanya kasihan untuk perempuan. Dari zaman Eden, Israel itu perempuan yang boleh pimpin. Bukan dulu sampai sekarang ini boleh. Karena apa? Perempuan itu adalah seorang penggoda. Maka di Israel sampai sekarang. Tapi ya, mulai ada pembaruan. Di Alkitab pun memang begitu. Hendaklah engkau perempuan, engkau berdiam diri. Tapi saudara ini kan ada banyak sarjana teologi sekarang. So perempuan itu banyak.
Apakah Tuhan tidak adil? Tuhan itu adil. Nah, maka ada perubahan-perubahan yang diberikan oleh Tuhan sama. Ambil kemarin perempuan Samaria. ngana bertobat. Ngana bertobat kok ngana pergi bilang ngana saudara-saudara. Bertobat. Oh, cuma satu. Nggak, kita tahu. Tuh di rumah ada simpang ada berapa? Ada 5, saudara. Nah, maka itu kita harus hati-hati. Ya, orang bagus itu boleh. Tapi jangan sampai kepada hal-hal yang menuju ke arah-arah yang tidak benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, cuma orang-orang durhaka itu begitu. Maka murka Allah datang kepada orang-orang itu. Susah tegur dan firman ada tuh begitu. Tak bawa-bawa. Kadang-kadang sama pelayan punya nyawa kubis ya. Emang begitu boleh pakai lakuan. So bilang-bilang cuma begitu. So kasih tahu bersatu kita teguh. Bercerai anak malibuku sendiri. So bilang bersatu. Dan ketika so ada titik berdamai, nah mulai menimbulkan sudah itu masa-masa lalu. So tidak mau terpakai itu saudara. Yang lalu biarlah berlalu. So angin lalu, nggak usah nggak pikir-pikir, karena pikir-pikir itu dia. Mana semua sakit saudara. Dia tidak ada apa-apa. Malah dong bikin malu tadi, lihat dia. Karena dia pikir-pikir itu dia sakit sendiri. Nah seperti itu. Tuhan juga sudah dikasih Tuhan, yang tidak suka tuh orang menjadi sakit. Tuhan mau berdoa, Tuhan sembuhkan dia, jamah dia, agar supaya dia sembuh. Tapi karena dia lawan kita, apalagi dia lawan rohani, Tuhan bilang, Tuhan, bikin mati pada dia. Itu dosa, saudara. Tuhan Yesus paku-paku, bayangkan ya. Dia punya tubuh ini sudah lepas. Tapi apa yang dia bilang di atas kayu salib? Coba anak beli mau tes. Bukan paku teman itu bang. Paneti juga cucu bang. Kompasnya ada bataria marah. Aduh, sakit. Tapi kalau Yesus saudara, sudah cabik-cabik, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia datang orang-orang sakit, saudara. Dia bilang, aku datang kepada orang-orang yang sakit. Kalau soalnya dosa tuh, kong sampai Yesus disalib, dia sudah datang. No, dia itu kan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Makanya ada Tritunggal Allah. Kita orang GBD diberikan doktrin itu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jangan sampai pisah ini, 3 ini. Kalau dia pisah, bahaya, sesat, saudara. Dan itu Alkitabiah. Roh Allah ada di sana. Dulu waktu di Perjanjian Lama, di sana dibilang Roh Allah turun kepada Daud. Roh Allah turun kepada Saul. Tapi datang di zaman Kristus apa? Ketika dia mau ke surga, apa yang dia bikin? Dia curahkan itu Roh Kudus. Nah tiap orang ada Roh Kudus. Nah tinggal bagaimana nggak mau piara tuh Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Makanya itu saudara, kalau ada orang barokok dia, Roh Kudus lari, dia bilang, tamu batang di situ basap. Begitu juga saudara dikasih Tuhan. Hal yang Tuhan baca di malam hari ini, jangan ada tuh keserakan, jangan ada tuh kebencian, jangan ada tuh itu sama Jo. Dan saudara dikasih Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika hidup di dalamnya. Rasul Paulus bilang, dulu lihat orang jabeking itu dia. Tapi karena saudara Yesus, sudah Jo berhenti Jo. Nah kalau misalnya di tahun 2000, ini kan 2023. Di tahun 2022 ke sana, anak masih suka bagus di orang lain. Anak masih suka bagus di pimpinan. Rubah saudara, rubah dan ikutilah pelayanan pekerjaan Tuhan yang baru. Jangan dari tahun lalu ngana bikin kacau ngana keluarga sendiri, ngana bikin kacau ngana tamang, ngana bikin kacau untuk pelayanan, ngana bikin kacau di gereja, ancor-ancor. Sehingga apa? Nggak ada ketenangan. Tapi ini sebenarnya dikasih Tuhan so kasih. Napa? Supaya baik nih. Sudah secara hukum sah. Karena saudara dikasih Tuhan, GBDI punya badan hukum. Nah kalau ada perlawanan, sampai di pengadilan. Karena ada badan hukum.
Syukur-syukur juga. Cuma sampai di MP selesai, tidak ada lagi perlawanan. Karena apa? Jelas surat yang diberikan, jelas nyata-nyata. Yang salah itu salah. Kalau di sana tuh maksudnya ada sidang. Cuma karena Sopi, oke, silakan pleno. Tapi dong kurang lihat tuh surat. Mana tuh surat? Baru ditembuskan kepada pemerintah-pemerintah yang ada. Nah coba lihat. Tuhan kasih tunjuk. Habis dia baca tuh laporan MD, mati. Nah coba orang juga begitu. Nah buat apa? Orang langsung saya tidak sudah diberkati Tuhan. Mati? Kalau mati, kalau Tuhan bikin malu, aduh rasa malu saudara. Sama tadi dia bilang tuh. Dia bilang sementara baca, habis baca, langsung rubuh mati. Jantung. Diprediksi jantung. Sama juga. Dengan tuh sekretaris, tumbe sekretaris. Tumbe bawa surat. Bingung tuh. Tapi mungkin itu sudah dia ada sakit. Jadi jangan bilang orang dapat surat kalau dia sakit. Kalau orang datang berdoa. Mudah-mudahan karena pesara putus. Berdosa, saudara. Itu memang mungkin ya. Karena dia berpikir. Dia berpikir. Bagaimana ini? Nah. Firman Tuhan berkata. Apa yang kau tahu itu yang kau tuai. Coba saudara bayangkan. Dan kita kalau kita lihat dulu. Video Tamara. Orang lebih bicara baik-baik. Saudara-saudara yang menetap di ini. Lalu jemaat di, itu kan menyakitkan hati saudara. Siapa dia sudah bilang begitu? Nyanda anak saya tadi, bilang kata baru turun dari atas mimbar. Nyanda pulang, nyanda mediasi. Mediasi itu mau dibikin gembala. Bukan tuh MD kurang mau datang. Nggak bikin suasana kondusif. Nggak, minta baca. Nah itu orang kalau minta baca. Kontak tambah itu orang tambahkan. Salah itu pak. Sehingga apa? Dia maling buku sendiri. Mediasi itu. Masa tuh MP mau tunduk bang anak? Ini buta huruf bekerja. MP itu majelis pertimbangan tertinggi di GPDI. Kok nggak ada badan hukum tertulis di situ? Jadi jangan baca baik-baik. Bukan tuh MD, bukan tuh MP itu. Tuh MD itu jangan betul. Tuh MD cuma datang duduk 7 kali malah. Tapi kalau ini Pak Brando dia datang soal SKK tuh, so PLT, dia tinggal melaksanakan itu perintah itu. Dia dibela oleh hukum. Polisi datang dia dibela oleh polisi. Jadi nggak ada lagi itu. Kalau nggak ada ribut, dia angkat cuma itu. Kan sekarang dia pakai surat ada tuh. Mana kok coba ngana ini, tak mau lihat pengana. Itu setan bekerja. Coba rubah tuh begitu. Nah ini sekarang belum pakai hitam di atas. Ini kan negara hukum. Kalau mana bukan begitu, mana di Somalia sana. Nah di Somalia, mana punya senjata. Mana baku tembak, dia nggak ada. Negara begitu, orang domakan. Tapi saudara ini kan kita yang ada di GPD Iglesia Languan. Mau ajar selama. Orang ini selalu enak-enak beribadah. Selalu ada itu, walaupun datang kemari. Maka itu jangan terlalu percaya orang. Manusia susah sekali mau percaya, saudara. Mau dia pendeta, saudara, dikasih Tuhan. Asih, yang malah buku, saudara. Nah, makanya itu saudara ini kasih Tuhan. Orang ini pendeta dan orang sama. Dan kita ada sekolah kita, kuliah lagi. Sama, enggak ada tuh sekolah kita di sana, di luar sana, di bawah mimbar sana, dan itu di atas mimbar sama. Cuma dia beda apa? Yang paling besar tanggung jawab itu di atas. Karena apa? 7 kali lipat. Nggak mau tangan 7 kali lipat. Orang lebih banyak tahu Alkitab, hati-hati. Kalau dulu mana kelabur. Tapi kalau mana sudah tahu firman, apa bilang begitu. Paulus bilang begitu. Paulus bilang dulu kita begitu. Dulu kita kasih bakal orang. Dulu Stefanus kita suruh bunuh. Dia provokasi tuh orang-orang Yahudi. Dia bilang kata dia Mesias, padahal nyanda. Dapat lempar batu. Karena apa?
fitnah. Nah sekarang ini yang hati-hati adalah orang suka berfitnah. Nah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah itu yang terjadi saat ini yang harus kita buang jauh-jauh. Dan saudara ini kasih Tuhan. Tetapi sekarang ini buanglah. Nah ini sekarang dia bilang, tetapi sekarang ini buanglah semuanya ini, yaitu marah dan marah-marah. Sebab kebaya tere, geram, saudara orang, kejahatan, nah fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi yang ada kamar itu berkat, selalu kata-kata kotor. Selalu dia kok salah dia kok. Sudah Jo. Kalau dia sonyane sudah. Kalau sudah oke sampai situ. So akhir. Kalau tuh hari ya, kalau dia datang tamang ada. Mang ada dia mulu jam ada dia palungku. Biar Bapak ambil sudah dikasih Tuhan. Yang penting untuk mempertahankan firman Tuhan, Tuhan yang marah. Tuhan bela pengana. Kalau dia mau ajar salah, baku ambil. Tapi jangan katu so pakai palungku. Kalau so pakai palungku, nah itu soalnya yang DP jurusan. Nah seperti itu ada orang apa posit-positan. Kalau angka-angka, nggak ada. Coba lihat pendeta Brando tadi. Dia bilang kalau dia kehidupan, dia bilang nggak ada bilang kemari. Apa yang nama? Dia hidup dari nol. Dia apa? Ada beda-beda satu. No? Dia bilang susah. Tapi apakah harus ikut begitu? Enggak. Semua datang dari Tuhan. Nah, maka itu saudara ini kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah marilah kita saling mengasihi. Dan kita semua tahu bahwa Rasul Paulus bilang begini, walaupun iman kita dapat memindahkan gunung, tetapi kalau Tuhan ada kasih, sama dia nyanda, saudara. Coba saudara ini yang terakhir 1 Korintus 13, di sana saudara ini kasih Tuhan. Nah di sana ada Rasul Paulus bilang, dia bilang apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Anda bayangkan tuh dia. Walau kata dia ada bahasa malaikat, tapi kalau nggak ada kasih, susah, nggak mau jadi. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia manusia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memindah iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ada banyak ini saudara ini kasih Tuhan, tapi loncat di keempat. Kasih itu apa saudara ini kasih Tuhan? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ada tuh begitu. Nah kita begitu saudara. Kalau ada pakuta salah sedikit, habis itu kita pulang sudah tersulut pahala. Peduli sana dia. Yang penting, DP istilah kasar, yang penting bukan dunia semakan. Begitu juga. Parai ke sana. Yang penting Tuhan diberkati. Orang mau cerita sampai di mana sampai, toh yang melihat itu Tuhan. Kalau Tuhan jalia, anak tidak akan luput dari pantauan Tuhan. Tapi mana Tuhan jalia? Anak ke sana, ada terek, dia tolong juga, dia cerita. Aduh dia kok begini, sama dengan tak kembali itu dia. Tapi saudara ini kasih Tuhan, balik di firman Tuhan. Jadilah kita manusia yang baru, manusia yang luar biasa. Jadilah kita sarana orang untuk menjadi berkat, dan jadikanlah sarana Rayon 6 ini untuk tempat kita menuju ke surga. Jangan baku-baku marah. Sama dengan pendeta tadi bilang, jangan baku-baku marah, baku-baku sayang. Nah lihat juga kalau baku-baku marah, beribadah sudah sadap, beribadah muka-muka brot. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita mempunyai kasih, dan yang tentunya kita semua datang ke tempat ini karena apa? Kita rindu untuk nama-nama kita ini tercatat dalam buku kehidupan kekal, yaitu surga kita mau cari. Saya kira firman Tuhan berkati kita semua, dan saya katakan kepada
selalu memberi pengertian di dalam kehidupan kita. Dan hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada malam hari ini, saya akan terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita mensyukuri selesainya mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan satu pujian dari Tuhan. Yesus lebih besar, Oh Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Oh Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Oh Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus lebih besar. Oh Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Amin Tuhan. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Oh Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kami boleh diberkati, bantu kita memuliakan nama Tuhan Allah Sukacita. Dari Tuhan, firman Tuhan sudah teramati di sekolah. Amin. Amal sudah pakai jadi sambungan dari firman yang kami dengar malam itu. Dewi dan itu bekal. Haleluya, puji Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu dan perbuatan kami sendiri, tetapi kami membutuhkan Kau setiap saat memberikan kami petunjuk menjalani hidup ini. Amin. Amin. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur dan menasihatkan kami supaya kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan manusia lagi. Haleluya. Dalam hal sikap tindakan tak berkenan Tuhan. Roh
Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Robalah hidup kami. Haleluya. Hanya yang dapat kami lakukan kepadamu Tuhan, Amin. ke dalam tangan-Mu. Apapun keberadaan hidup yang kami alami Tuhan, ketika kami ternyata tidak mampu, ada Engkau yang sangat mampu. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami datang kepada-Mu di dalam doa siang dan malam, mohon pertolongan Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Amin. Engkau selalu ada di kami. Setiap Terima doa kasih. yang kami naik kepada-Mu Tuhan, ketika itu berkenan bagi Engkau. Haleluya. Kami yakin, kami percaya Engkau memberikan jawaban berkat. Amin. Terima kasih. Sebabnya Tuhan kami mohon ampun. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, jangan ingat kekurangan. Amin. Amin. Tolong karena kami. semua yang tidak berkenan. Haleluya. Belas kasihan. kami mohon Roh Kudus. Amin. Kuasai dan Haleluya. agar supaya hidup kami dibentuk, dirombakkan, diperbaiki Amin. dengan kuasa. Haleluya. Sangat yakin pekerjaan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Iman kami bertumbuh Terima kasih, semakin Bapa. dewasa. Engkau lah yang dipuja Kesempurnaan di sana. untuk kami boleh mendapatkan keselamatan jiwa. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah Tuhan. Amin. Tambah-tambahkan kesetiaan kami beribadah dan berdoa kepada Haleluya. biar firman-Mu tambah berlimpah dalam hidup kami. Amin. Karena itu yang bawakan kepada keselamatan. Bapa yang baik, kami di anak-anak Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Amin. Engkau mengasihi kami Bapa, oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Bapa di surga, tuntunlah kami pada jalan keselamatan. Amin. Tuhan. Kami semua merindukan keselamatan jiwa. Sebab itu Tuhan, kami sangat yakin dengan iman yang kuat kami kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah siapkan tempat yang terindah bagi Haleluya. kami Terima percaya kasih. di dalam kerajaan surga yang kekal. Kami semua rindu mendapatkan keselamatan jiwa, itu sebabnya Tuhan, tambah-tambahkanlah bekal firman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang kami sedang hadapi di tengah-tengah pergumulan kami umat Indonesia, Oh, ada Engkau Tuhan. yang menyelesaikan. Kami serahkan dalam tangan. Kami manusia sama Jalan terbatas, kehendak tetapi Dia. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup Haleluya. kami Tuhan. Kemampuan yang sangat terbatas, terukur dengan apa adanya kami. Tetapi Amin. Engkau yang sangat luar biasa. Haleluya. Masih menolong kami Haleluya. Tuhan. Ada cara Tuhan yang baik. Amin. Memberikan kami petunjuk. Dan kami mampu mengerti dan melakukan. Haleluya. Haleluya. Makasih Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah disalurkan di pada malam ini Tuhan. Jadikan hamba-Mu alat di tangan-Mu. Amin. Dan hamba ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Yang Haleluya. boleh diselamatkan. Terima kasih. Makasih banyak Bapa di surga. Malam ini kami semua yang beribadah sudah diberkati. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya itu berbuah dengan baik. Haleluya. Hormat Terima kemuliaan kasih. bagi nama-Mu. Makasih banyak Bapa yang baik. Ampuni salah dan dosa kami. Syukur akan firman-Mu Tuhan, karena mau beri persembahan berkati usaha hidup kami. Terima kasih, ampuni dosa kami. Berdoa bersyukur berfirman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpuji persembahan. Diberkatilah orang yang